ceramah dari Ning Ummi Laila yang ditayangkan di sebuah stasiun TV swasta yang menurut saya di situ ada beberapa kesalahan. Yang kesalahan itu menurut saya berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya miliki itu adalah kesalahan-kesalahan yang sangat fatal yang bisa mengakibatkan tidak sahnya ibadah seseorang. Di antaranya adalah yang pertama tentang niat. Di video tersebut Ning Ummi Laila menyebutkan bahwa orang niat ketika salat itu adalah ketika dia mengangkat takbir Allahu Akbar, tetapi ketika dia mengangkat takbir itu mulutnya bahasanya ummi-ummi. Artinya apa ya? Cuap-cuap. Apa yang dicuap-cuapkan di situ? Yaitu usalli fardhu zuhri, misalnya adalah usalli fardhu zuhri arba rakaat dan sebagainya. Nah, ini merusak kepada niat. Karena memang benar niat itu dilaksanakan, diletakkan di awal takbir. Di waktu takbir ketika salat Allahu Akbar. Tapi masalahnya bukan dengan mulut, tapi dengan hati. Kalau dengan mulut ini merusak dengan takbiratul ihram. Sementara takbiratul ihram itu tidak boleh dirusak oleh sesuatu perkataan apapun. Dia harus mufassal, dia harus bersambung antara Allahu Akbar, tidak ada yang memisah. Kalau ada cuap-cuap mulutnya, berarti dia memisahkan antara Allah dan Akbar, dan ini adalah merubah atau mengakibatkan takbiratul ihramnya itu tidak sah. Sementara takbiratul ihram itu adalah wajib rukun sembahyang. Yang benar yang bagaimana? Yang di dalam kitab-kitab fikih itu yang benar yang seperti ini. Allah di dalam hati kita, sengaja aku salat zuhur 4 rakaat misalnya karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Mulut kita tetap mengucapkan Allahu Akbar tanpa ummi-ummi, tanpa kimut-kimut, tanpa cuap-cuap. Tetapi yang berbicara itu adalah hati. Allahu Akbar. Hati ketika kita mengucapkan Allahu Akbar tadi, disitulah kita meletakkan niat. Itu kesalahan yang pertama dan ini fatal kesalahannya. Karena kalau ummi-ummi di situ tidak sah salatnya. Kenapa tidak sah? Karena takbiratul ihramnya terputus. Rusak takbiratul ihramnya. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua mengenai berwudu. Dia mengatakan bahwa berwudu itu mestinya selang-seling. Tangan sekali sini, sini sekali lagi, sini sekali lagi, sini sekali. 3 kali tapi selang-seling. Ini tidak tercantum di dalam kitab fikih manapun. Ampun maaf. Saya menyampaikan kritikan ini untuk orang-orang yang sudah terlanjur mendengarkan ceramahnya. Untuk Ning Ummi Lailanya saya tidak peduli. Mungkin dia nanti akan berproses. Tetapi orang-orang yang hari ini mendengar ceramahnya kemudian mempraktekkan apa yang disampaikan yaitu sebenarnya kita sudah benar saja. Kemudian ada ceramah semacam ini dikira kita itu yang salah, padahal itu yang benar. Yang disampaikannya itu yang salah. Memang di dalam kitab-kitab fikih dan di dalam hadis-hadis Nabi SAW bahwa Nabi itu mendahulukan kanan baru kiri. Bagaimana caranya? Ya kanan dulu 3 kali baru kiri 3 kali. Kaki kanan dulu 3 kali, kaki kiri kemudian 3 kali. Bukan kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Itu orang joget. Itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga ketika mencuci tangan berwudu. Dikatakannya cuci tangan itu harus dari sini. Kalau tidak dari sini tidak sah wudunya. Tidak semacam itu. Yang penting air wudu itu mengenai tangan dia dari siku sampai dengan telapak tangan ini harus basah semuanya. Dari mana mulainya? Memang yang abdal itu dari sini ke bawah sini.
Walaupun ada ulama nanti yang memisahkan, kalaunya airnya itu berbentuk kolam, dia masuk dulu begini, masukkan ke dalam sampai sini. Ini duluan. Tapi kalau airnya itu datang, bukan tangan yang mendatangi air, tapi airnya datang mendatangi tangan, semacam misalnya di keran wudhu, maka itu dimulai dari sini. Bukan dari sini, dari sini. Jadi salah kalau dikatakan harus dari sini mutlak. Tidak boleh dari sini, boleh dari sini. Bahkan dikatakan ulama kalau memang airnya itu dari keran, airnya yang mendatangi tangan, memang dari sini mulainya. Itu kesalahan yang ketiga. Kesalahan keempat tentang niat mandi wajib. Nah, dia katakan mandi wajib itu harus ketika kita menyiram di sebelah kanan. Ini kanan. Di situ letak niatnya, salah. Letak niat itu ketika kita pertama kali menyiram kain air bagian manapun. Bagian manapun. Di kaki kah, di tangan, bagian kiri, bagian kanan. Tetapi yang baiknya ya bagian tengah yang mulai. Bukan bagian kanan, bagian tengah. Kesalahannya bukan masalah apa, harus dari bagian kanan, bukan. Dia boleh aja dari bagian tengah, bagian kiri, bagian kaki, boleh di mana saja. Boleh aja. Tidak harus bagian kanan. Dan yang disarankan oleh Imam Al-Ghazali adalah bagian kepala. Dulu baru kanan, baru kiri. Kepala 3 kali, kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Kalau begitu berarti niatnya ketika kita mengubui atau mengguyurkan air di bagian kepala. Nah, itu sebagian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sudah mendengarkan apa yang disampaikan Ning Umi Laila ini kemudian mendengarkan kembali apa yang saya sampaikan sehingga tidak menjadi kekeliruan yang berlarut-larut. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.